Saat kalian mengamati belalang sembah, kepalanya yang berputar dan matanya yang mengikutinya memberikan kesan menyeramkan bahwa kalian sedang diawasi. Lingkungan sekitar kita selalu tahu mereka memiliki tatapan tajam dan cakar raptorial yang luar biasa. Apa yang kita tidak tahu adalah bahwa mereka memakan burung dan katak, dan mereka tampaknya melakukannya lebih dari yang pernah kita sadari. Fakta kecil ini hanya menambah apa yang sudah menyeramkan dari mereka. Reputasi. Jika kalian tahu sesuatu tentang belalang sembah, kalian mungkin tahu bahwa belalang sembah betina memakan pejantan setelah kawin. Dan karena hal ini, serta tatapan mereka yang meresahkan, banyak orang yang langsung membenci belalang sembah atau berpikir bahwa mereka jahat. Lihat saja video dari belalang sembah yang memakan burung kolibri. Tetapi meskipun mereka memang memakan burung dan mereka memang memakan pasangan mereka, belalang sembah jauh lebih dari sekadar makhluk kecil yang menyeramkan. Gaya berburu mereka yang terkadang mengejutkan, sangat mengesankan, tanpa racun dan tanpa sengatan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Invertebrata yang relatif kecil ini mampu menghancurkan makhluk yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan yang lebih penting lagi, beberapa belalang sembah membawa perburuan penyergapan mereka ke tingkat berikutnya dengan operasi dalam penyamaran yang luar biasa dan tidak seperti kebanyakan serangga lainnya. Pemangsa yang menggunakan cara elegan untuk berburu. Belalang sembah menemukan mangsanya secara visual, dan mata mereka adalah salah satu yang tercanggih di dunia serangga. Mereka adalah satu-satunya serangga yang diketahui dapat melihat dalam 3 dimensi. Penglihatan mereka sangat unik dan kuat, sehingga para peneliti berpikir bahwa mereka dapat memberikan jawaban terhadap fisik komputer dalam ukuran kecil tertentu. Ketika harus memakan pasangan mereka, hal ini bukan hanya karena mereka adalah pembenci yang kejam. Mereka juga mempunyai alasan yang cukup kuat atas perilaku yang tidak biasa ini. Vertebrata selain serangga, tidak ada yang seperti mereka. Lantas bagaimana belalang sembah mampu membunuh mangsanya yang jauh lebih besar daripada mereka? Apa yang menjadikan mereka pembunuh yang akurat? Dan mengapa mereka memakan pasangannya sendiri? Ketika kalian memikirkan belalang sembah ini, serangga hijau karismatik mungkin terlintas dalam pikiran. Tetapi ada begitu banyak spesies belalang sembah yang berbeda. Dengan ribuan spesies belalang sembah di dunia, anatomi di antara mereka pasti sedikit bervariasi. Belalang terkecil adalah Bulbigma yang panjangnya sekitar 1 cm ketika sudah dewasa. Dan yang terpanjang adalah belalang sembah raksasa dari Afrika Utara berukuran panjang lebih dari 17 cm. Dan di antara semua spesies belalang sembah, ini adalah beberapa contoh paling menarik dari belalang sembah. Samar dan mimikri dalam dunia hewan. Kehidupan belalang sembah dimulai saat menetas dari kantung telurnya, lalu bergabung dengan ratusan saudara kandungnya. Di bawah ini adalah nimfa belalang sembah anggrek, dan sejak hari pertama mereka sudah berevolusi. Anehnya serangga-serangga kecil ini meniru jenis serangga pembunuh. Nimfa kecil ini akan melintas lanskap di dedaunan dan berburu sepuasnya. Jika mereka datang melintasi musuh yang lapar, mereka mempunyai taktik yang mengejutkan, yaitu sikap kungfu. Sikap kungfu ini membuat nimfa terlihat lebih besar, lebih mengancam dan seringkali cukup untuk menjauhkan dari pemangsa. Jika mereka menghindari banyak pemangsa dan lolos seleksi alam, mereka akan berubah menjadi salah satu serangga paling mempesona yang pernah dikenal manusia. Belalang anggrek. Belalang sembah anggrek adalah hewan yang sulit ditangkap. Hidup di hutan tropis di Asia Tenggara, dan betinanya terlihat sangat mirip dengan kelopak bunga-bunga anggrek. Dan kadang-kadang mereka memakan bayinya
bahkan mereka akan bergerak dengan gerakan bergoyang seolah-olah tertiup angin. Penampilan mereka yang menipu membantu menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi juga untuk membantu perburuan penyergapan. Mereka menyembunyikan diri di depan mata. Penampilan berbunga-bunga mereka memikat dalam penyerbukan serangga, dan kemudian sebelum penyerbuk mengetahui apa yang terjadi, belalang sembah menyambarnya dengan kecepatan yang membutakan. Mimikri yang luar biasa adalah contoh kemiripan res adaptif di mana serangga telah berevolusi agar terlihat seperti objek tertentu. Hal ini berbeda dari samar yang lebih umum di mana hewan berevolusi untuk menyatu dengan latar belakang mereka. Hal ini biasa terjadi pada belalang sembah. Terlalu banyak spesies yang berwarna hijau atau berwarna coklat untuk menyatu dengan vegetasi. Atau ada belalang sembah yang terlihat seperti kulit pohon. Tetapi jika kalian mengambil serangga samar seperti ini dan meletakkannya di latar belakang polos, ia akan tetap terlihat seperti serangga. Tetapi jika Anda mengambil belalang sembah yang memiliki kemiripan khusus dan meletakkannya di atas latar belakang polos, belalang sembah tersebut akan tetap terlihat seperti anggrek. Belalang lain dalam kategori ini terlihat seperti daun hijau atau lainnya. Terlihat tidak dapat dibedakan dari ranting. Jenis mimikri ini sangat tepat, sehingga para peneliti berpikir beberapa belalang sembah berevolusi secara paralel dengan makhluk yang mereka tiru. Belalang sembah dapat memakan berbagai macam mangsa yang mengejutkan, mulai dari serangga kecil hingga yang besar, katak, kadal, dan bahkan burung. Lantas bagaimana mereka dapat memburu mangsa yang ukuran tubuhnya lebih besar dari mereka? Dua kaki depan belalang sembah sangat terspesialisasi. Saat berburu, belalang sembah mengambil posisi berdoa, melipat kaki di bawah kepala. Mereka menggunakan kaki depan untuk menyerang dan menangkap mangsanya. Duri panjang dan tajam di bagian dalam atas kaki ini memungkinkan mereka untuk berpegangan pada mangsanya. Fakta bahwa mereka dapat memakan organisme yang lebih besar dari dirinya dan harus mampu menangani organisme tersebut selagi masih hidup menunjukkan bahwa mereka menghasilkan sejumlah kekuatan untuk dapat melakukan hal itu. Tetapi bagaimana belalang sembah dapat menembus tulang dengan mudah? Rahasianya ada di rahang atau rahang bawah yang kuat, yang berfungsi seperti gunting yang mengiris mangsanya dengan mudah. Kita tahu mereka tidak memiliki kecerdasan percakapan yang lengkap. Tetapi mereka tidak hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa melakukan penyesuaian. Dan mereka terlihat menggunakan kemampuan predator mereka yang mengesankan dan mengadaptasinya. Cara-cara baru ketika dihadapkan pada situasi baru. Baru-baru ini seorang ilmuwan mengamati belalang sembah memancing ikan gepi yang belum pernah terlihat. Perilaku kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi baru dengan cepat membuat para peneliti berpikir bahwa mereka jauh lebih pintar daripada yang kita sadari. Tetapi ada satu cara baru, aspek lain dari perilaku mereka yang membuat mereka mendapatkan reputasi yang luar biasa, dan itu adalah selera mereka terhadap pasangannya. Jika kalian tahu sesuatu tentang belalang sembah sebelum video ini, mungkin kalian pernah mendengar bahwa betina memenggal kepala jantan saat masih bersenggama, tetapi kematian akibat kanibalisme tidak dapat dihindari. Karena para ilmuwan memperkirakan hal itu hanya terjadi pada 13 hingga 28% dari pertemuan di alam liar. Tetapi ini sangat bergantung pada spesies dan juga kondisi betina. Belalang jantan umumnya akan mendekat dengan sangat lambat, mungkin dengan gugup untuk mendekati betina. Dari belakang dan perhitungan dapat memakan waktu mulai dari 2 jam hingga 40 jam, yang memberikan betina banyak waktu untuk menyerang. Jika dia merasa lapar sehingga kalori tampaknya menjadi motivator utama bagi betina untuk memangsa pejantan. Meskipun para ilmuwan berspekulasi bahwa kadang-kadang betina menyerang karena mereka belum matang secara seksual
ketika pejantan mendekati mereka. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa 63% dari makanan betina adalah pejantan. Meskipun begitu, mereka belum tentu kehilangan kesempatan untuk kawin. Karena pejantan dapat dipotong menjadi dua dan masih bisa menggunakan bagian bawah tubuh mereka untuk menyalurkan sperma ke betina. Namun sistem tersebut tampaknya sangat dicurangi untuk menguntungkan betina, karena dimakan adalah konsekuensi yang sangat besar. Ternyata meskipun pejantan dimakan, ada sedikit keuntungan bagi mereka. Peneliti menemukan bahwa asam amino dari tubuh pejantan yang dicerna masuk ke dalam telur betina, dan betina cenderung menghasilkan lebih banyak telur setelah dia memakan pejantan. Jadi setidaknya materi genetik pejantan yang dikanibal akan diwariskan dengan lebih efektif setelah membenamkan diri dalam dunia. Jadi, apa keputusan akhir yang mungkin kalian tanyakan? Apakah mereka masih makhluk kecil yang menyeramkan atau pertunjukan evolusi yang mempesona?